Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana, NIM 11191023 dari Informatika 19, kelas Jaringan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan lab ke-6 yaitu RIP v2 atau version 2. Jadi yang tujuannya itu untuk setting RIP v2, kemudian debug RIP v2 dan men-setting passive interface di RIP v2. Untuk topologinya sendiri, saya menggunakan topologi di lab keempat. Jadi yang pertama langsung saja kita buka router 1, kemudian CLI, lalu masukkan passwordnya, enable, masukkan password lagi. Nah, di sini kita show IP root. Jadi untuk melihat routing table sebelum disetting RIP v2 di router 1. Kita enter. Nah, di sini masih menggunakan static root. Langsung keluar aja, kemudian kita ke router kedua. Kita cek juga. Masukkan password. Lalu enable, masukkan lagi. Nah, di sini kita cek show IP rootnya, masih sama menggunakan static root. Kemudian kita keluarkan saja dan masuk lagi ke CLI di router 1. Sini kita ketik config terminal. Kemudian kita ketik now IP root 192.168.255.255.250.12.12.12.2. Nah, jadi kenapa menghilangkan IP rootnya? Karena topologi kita menggunakan topologi keempat, tapi kita tidak perlu menggunakan static rootnya yang tadi ada di tanda S ini. Jadi kita perlu mengubah rootnya ini menjadi C semua, tandanya connected semua. Jadi langsung aja kita enter, kemudian kita masukkan lagi no IP root 172.168.10.255.255.255.0 lalu masukkan lagi no IP root 172.168.255.255.255.0 Nah, setelah itu langsung kita exit aja. Lalu kita tampilkan lagi routing tablenya. Jadi kita ketik show IP root. Nah, di sini tanda S tadi sudah hilang menjadi C semua, berarti karena sudah berhasil. Kemudian kita pindah ke router kedua. Caranya sama kayak di router 1, config terminal. Kemudian no IP root 192.168.10.255, subnet max sama. Kemudian 12.12.12.1. Lalu selanjutnya sama no IP root 172.16.10.255 12.12.12.1. lagi masih sama 20 seperti ini. Kemudian langsung kita exit, lalu kita lihat routing tablenya, show IP root. Nah, di sini juga sama, di router 2 juga sudah hilang S nya tadi. Nah, kemudian kita keluarkan aja, kemudian ke router 1, buka CLI untuk men-setting RIP v2 di R1. Jadi di sini kita config terminal. Nah, di sini kita ketik router RIP, kemudian version
2. Lalu masukkan network 1212 0, lalu network 172 16 10, kemudian lagi network 172 16 20, lalu lagi terakhir network 192 168 10, lalu ketik no auto summary, lalu exit, kemudian exit lagi. Nah, di sini kita bisa mengecek routing table-nya. Langsung aja ketik show IP route-nya untuk menampilkan routing table setelah setting RIP v2 di router 1. Ini menjadi seperti ini. Kemudian kita keluar dan melakukan hal yang sama seperti di router 1 untuk men-setting RIP v2 di router 2. Ketik config terminal, kemudian router RIP, lalu version 2, kemudian network 121.1.0, lalu network 172.16.30, salah, kurang titiknya, 172.16.30, lalu 172.16.40, kemudian yang terakhir 192.168.20, seperti ini. Kemudian kita ketik no auto summary, lalu exit lagi. Kemudian kita tampilkan routing table-nya, show IP route. Nah, di sini sudah berhasil, ada tanda R di sini, berarti sudah menggunakan RIP. Kita cek sekali lagi di sini. Nah, di router 1 juga sudah menggunakan RIP. Kemudian kita coba tes ping dari laptop 1 ke laptop 2. Ping 192.168.21. Nah, biasanya di sini karena masih mencari jalurnya, jadi hasilnya itu request timeout. Yang ke receive cuma 3, berarti kita ulang sekali lagi. Kita tunggu hasilnya benar, terkirim semuanya 100%. Kemudian kita coba di CMD nya lagi, itu tracer untuk traceroute di laptop 1. Kemudian masukin IP address nya, situ sudah ada 3 hop. Jadi untuk menuju dari laptop 1 ke laptop 2 itu membutuhkan 3 hop. Jadi kalau misalnya sudah 3 berarti sudah berhasil. Kemudian kita coba tes ping di laptop 2, desktop, kemudian buka CMD, ping 192.168.1.1. Nah, di sini langsung berhasil karena tadi di laptop 1 itu udah menemukan jalurnya. Kemudian kita coba traceroute. Nah, di sini juga sudah ada 3 hop. Kemudian langsung keluarin aja ke router 1. Di sini kita ketik show IP protocol.
Jadi ini tuh fungsinya tuh untuk menampilkan informasi routing protokol yang digunakan di router 1. Nah, di sini sudah terlihat kalau router 1 ini sudah menggunakan RIP seperti ini. Kemudian RIP-nya ini digunakan untuk network 12.0.0, kemudian 172.16.00 sama 192.168.1.0. Terus RIP-nya ini bisa kita enter untuk melihat administrative distance-nya. Ada informasinya di bawah itu 120. Kemudian juga sudah terdapat interface yang muncul di show IP protokolnya. Lalu kita keluarin, kita coba juga di router 2 dengan cara yang sama, show IP protocol. Sama juga sudah menggunakan RIP untuk network ini. Kemudian sudah ada interface-nya juga terlihat dan administrative distance-nya. Nah, setelah itu kita mencoba debug di RIP R1. Di sini kita dengan mengaktifkan fitur debug ini, kita bisa tahu apakah RIP-nya itu sudah berjalan atau belum. Jadi di sini kita langsung ketik aja debug IP RIP. Sudah on. Kita tunggu. Jadi selama debug ini dia akan berjalan terus-menerus selama kita tidak menyetopnya. Nah, dari outputnya ini sudah terlihat RIP itu sudah running di router 1. Untuk menghentikan debugnya itu sendiri, kita tinggal ketik undebug all. Nah, di sini sudah tertulis off, akan berhenti. Kemudian kita coba juga di router kedua, debug IP RIP. Kita tunggu. Sini juga sudah terlihat L2 nya sudah memakai RIP. Dan kita undebug all, sudah kita off kan. Kemudian kita setting passive interface-nya di router 1. Jadi kita langsung tulis config terminal, lalu router RIP, kemudian ketik passive interface FA 0/0, kemudian exit. Jadi ini tuh untuk menampilkan routing information di router 1. Kita ketik show IP protokol lagi. Sebelumnya kita harus exit dulu, lalu show IP protokol. Nah, seperti ini. Berarti tandanya sudah berhasil. Kemudian kita keluarin, kita coba di router kedua. Caranya juga sama, config terminal, lalu router RIP, kemudian
passive interface 0.0, lalu exit. Kemudian kita juga tampilkan routing informationnya di router kedua, itu show IP protocol. Sini sudah ada yang tandanya passive interface-nya sendiri ini di router 1 dan router 2 sudah berhasil dikonekkan. Jadi sekian dari saya, terima kasih.